Udah niat nih, pokoknya Ana mau khatam. Gitu. Gak khatam. Mau baca, mentok-mentok, alif lam mim. Mau dzalikal kitabula, ada dipanggil ini. Baca alif lam mim. Mau baca dzalikal kitabula, dipanggil lagi. Jadi alif lam mim terus itu 1 bulan. Gak ada maju-maju. Ya bagus alif lam mim, dapat 30 kebaikan. Tapi gak selesai-selesai. Dan ada aja. Hadirin yang Allah muliakan. Kita lanjutkan ayat tersebut. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Kalau mereka benar-benar ingin berjuang, mereka pasti akan melakukan persiapan. Terus apa kata Allah? Walakin karihallahun bi'athahum. Tapi karena mereka gak jujur, hanya omdo. Kan ini ayat tentang siapa tadi? Munafik. Munafik itu kan kerjanya jago ngomong, hadirin. Jago ngomong. Gembar-gembor paling jago, tapi kenyataannya nggak ada. Nggak persiapan mereka. Maka Allah, walakin karihallahun bi'athahum. Apa artinya hadirin sekalian? Maka Allah membenci keberadaan mereka. Oh, hati-hati. Allah benci. Jadi Allah benci. Itu orang-orang, itu ciri-ciri orang munafik tuh. Ngomong besar, gak ada persiapan. Ngomongnya bicara, berkuar-kuar, tapi gak ada persiapan. Hasilnya apa? Allah benci. Begitu Allah benci keberadaan seseorang, apa yang terjadi? Apa hadirin? Fathabbatahum. Waduh. Apa arti fathabbatahum? Diterjemahkan apa? Ada banyak keterangan. Fathabbatahum. Allah buat mereka gagal mengerjakan sesuatu amalan. Tadi kalau tadi pemain bola tuh cedera di H-1, H-2 terus dia main coret hadirin. Fathabbatahum itu dicoret. Tapi Allah tuh Al-Latif hadirin. Apa arti Al-Latif? Yang maha halus, maha lembut. Caranya bukan turun SK dari langit, bukan. Terus caranya gimana? Allah punya banyak cara. Yang intinya kita akan gagal. Ada banyak cara. Di antara caranya kata para ulama, fatabat kasalahum. Allah kasih rasa malas luar biasa dalam diri kita. Sehingga kalau konteksnya Ramadan, malas ngapa-ngapain udah. Udah pokoknya malas baca Quran, malas ke masjid. Dan kita mungkin kayaknya tuh sebelumnya nggak pasti gue bisa. Nggak bisa, udah. Dibuat malas sama Allah. Di antara keterangan para akharahum. Allah buat kita terlambat ke sini, terlambat ke sana, terlambat ke terlambat.
hati-hati orang-orang yang suka terlambat dalam beribadah. Ini bisa masuk ke dalam ayat ini. Semua atau planning kita di Ramadan gagal total. Dan ada aja tuh. Pernah ngalamin gak sih? Kita misalnya mau kajian gitu loh. Enggak, minggu depan gua mau kajian. Tiba-tiba ada aja kejadian. Oh, next week. Minggu depannya lagi, ada masalah lagi. Enggak. Tahun depan bener deh, gue datang bro. Enggak datang juga deh. Nanti ada inilah, ada itulah, ada segala macam lah. Dan bukan hanya kajian, ketika kita evaluasi sholat kita bermasalah. Berantakan. Kita niat Ramadan itu khatam 1 kali khatam, gagal total. Dan nanti setelah selesai Ramadan kita evaluasi, nggak ada kendala yang berarti sebenarnya. Pokoknya dipalingkan aja, nggak baca. Pengen baca ada inilah, pengen baca ada itulah. Coba evaluasi Ramadan kita yang tahun-tahun lalu. Udah niat nih, pokoknya Anda mau khatam, gitu. Nggak khatam. Mau baca mentok-mentok alif lam mim. Mau dzalikal kitabula ada dipanggil ini. Baca alif lam mim. Mau baca dzalikal kitabul dipanggil lagi. Jadi alif lam mim terus itu 1 bulan. Gak ada maju-maju. Ya bagus alif lam mim dapat 30 kebaikan, tapi nggak selesai-selesai. Dan ada aja. Nggak, pokoknya mau terawih, gagal juga terawih. Pas mau terawih ada temen lah datang. Nggak jelas juga ini, tiba-tiba datang. Besok ada inilah. Nanti perut sakit, nggak jadi, udah nanti aja deh. Pokoknya nggak jelas. Itu fatabatohum bisa jadi, hadirin. Pokoknya Allah buat berantakan semuanya. Dan semua target kita gak ada yang berhasil. Udah niat mau umroh Ramadan, gagal pula. Dan gagalnya tuh gak jelas kok, kenapa gagal. Padahal udah pengen misalnya. Dibuat gagal. Di malam-malam terakhir, dulu ngalamin gak sih? Malam terakhir, gue harus dapat, ketiduran. Padahal udah siap kopi sini, segala macam buat semua. Tidur. Terus itu kopinya diminum temen. Kopi gue minum tadi bro. Habisan daripada dingin lo tidur, mau bandir temennya syaitan, gue minum aja. Udah, kopi gak dapet, Lailatul Qadar gak dapet. Ini yang ketawa-ketawa gini, ketawa pengalaman kayaknya. Lo bener gak sih? Bukan, nggak mungkin yang dulu-dulu gitu loh belum dapat hidayah. Pokoknya semua persiapan prima udah. Mau itikaf udah semua komplit gitu. Semua dibawa minyak obat nyamuk, terus crackers, terus tambal kopi, udah tidur pengen. Ya lagi bawa obat nyamuk, ya tambah pules gitu. Justru selama ini yang bikin kita nggak bisa tidur digigit nyamuk, pas itikaf obat nyamuk. Ya bismillahirrahmanirrahim, ya udah. Hati-hati. Dan kita evaluasi. Padahal siang nggak terlalu capek juga. Coba evaluasi persiapan sebelum Ramadan itu. Ini. Jadi Allah bikin gagal di saat perhelatan gara-gara apa? Gak persiapan. Itu. Ini kan konteks ayatnya begitu. Kalau mereka serius, mereka akan persiapan. Oh mereka gak persiapan, cuma ngomong doang. Allah benci dengan keberadaan mereka. Lalu apa? Fathabatohum, Allah buat gagal. Ini yang sering kali blind spot kita. Kita pikir gak ada hubungannya. Nanti pokoknya gua akan semangat di Ramadan.
bisa jadi terlambat, Mas. Ini yang harus kita renungkan, hadirin. Allah tuh kalau mau membuat kita gagal, aduh gampang banget. Hadirin Allah muliakan. Akhirnya apa? Wakilak udu ma'al qa'idin. Akhirnya dikatakan, duduklah bersama orang-orang yang duduk. Dalam arti apa? Kondisi mereka, kondisi mereka, ini kan konteksnya tentang munafik dengan jihad. Akhirnya mereka nggak berangkat, nggak berjuang bersama Nabi SAW, dan kondisinya seperti para wanita yang nggak berangkat, terus orang-orang tua, orang-orang sakit, dan anak-anak gitu. Ya sama kayak Ramadan. Nanti bisa jadi kondisi kita dengan Quran persis seperti keponakan kita yang kelas 1 SD. Jadi pas kita baru sampai juz 2, udah malam ke-22, kita baca sama keponakan kita. Keponakan kita satu lembar di depan kita. Ini kan yang dibaca bocah tadi, 10 menit yang lalu. Sama persis itu. Jadi level kita tuh kayak begitu-begitu. Ini kan keponakan gua baca ini. Kamu udah sampai juz berapa sih? 3. Kalau Om berapa? Nah, anak kecil baca gitu. Kita 2 gitu. Gitu. Sama kayak orang munafik yang lain pada berjuang, akhirnya gabung sama anak kecil gitu. Persis sudah. Kadang dan kita lihat di sebagian masjid itu anak kecilnya sampai subuh, yang sebagian dewasa gitu. Anak kecil lebih bangun, yang dewasa tidur. Tapi kan kita jarang mengevaluasi diri. Jangankan evaluasi sebelum Ramadan, mengevaluasi pas Ramadan aja kita jarang. Kecuali yang dirahmati oleh Allah, ada benar. Akhirnya kita nggak pernah tahu apa sih penyebab penyakit kita. Kok gagal lagi ya? Kok nggak berhasil lagi? Padahal niat gagal lagi. Sering gitu. Dan ini di mana-mana, bukan hanya di Ramadan aja. Atau di luar Ramadan lah. Siapa di antara kita yang awalnya pokoknya udah bicara, pokoknya habis Ramadan gue mau istiqomah. Enggak tuh. Gitu. Pokoknya mau kajian selalu, jarang-jarang datang. Pokoknya mau khatamkan Quran setiap bulan. Sampai menjelang Ramadan lagi, kita belum ada sekalipun khatam setelah Ramadan tahun lalu. Ini kan pola, hadirin. Makanya marilah kita hentikan mata rantai itu saat ini. Lalu lanjutkan ayatnya, sedikit lagi. Ayat ke-47. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Wala awda'u khilalakum yabgunakumul fitnah. Allah mengatakan, Allah berfirman, kalau mereka ikut berjuang bersama kalian, mereka tidak menambah apapun kecuali merusak dan mengganggu kalian. Lalu mengadu domba, namimah, dan buat fitnah. Artinya, kenapa orang-orang seperti ini dipinggirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena keberadaan orang-orang ini itu merusak orang-orang beriman yang benar-benar jujur kepada Allah. Merusak lingkungan orang-orang beriman yang benar-benar tulus kepada Allah. Allah singkirkan.
Jadi kata sebagian para ulama, alasannya kenapa fathabatohum, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyulitkan mereka beribadah dan menggagalkan ibadah-ibadah mereka, yang pertama karena Allah benci sama mereka, karena mereka cuma ngomong doang gitu, nggak ada actionnya, nggak ada persiapan. Tapi mau menang gimana persiapan, bagaimana mau menang tanpa persiapan? Yang kedua, untuk menjaga orang-orang yang jujur dan persiapan. Karena kalau ada orang-orang kayak begitu, ngerusak kata Allah. Nggak nambah kekuatan, nggak nambah jadi baik, dan yang ada bikin repot itu. Nah jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Keberadaan kita justru merusak orang-orang soleh. Na'udzubillah min dzalik. Atau mengganggu orang-orang soleh yang lain. Menghambat orang-orang soleh yang lain. Harusnya kan kehadiran kita menjadi potongan puzzle yang dibutuhkan oleh orang-orang soleh yang lain. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Kan orang beriman dengan orang beriman yang lain seperti satu bangunan, saling melengkapi. Itu kata Nabi SAW. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah gimana ya biar kita bisa bermanfaat, bisa menjadi potongan puzzle, persiapan yang benar. Serius, jangan anggap remeh. Coba evaluasi diri kita. Kalau ternyata sampai hari ini kita masih minim dalam persiapan, masih ada seminggu nih ke depan. Jangan dibuang-buang nih waktu. Segera istighfar taubat sama Allah. Itu. Kalau nggak berat. Ini Ramadan hadirin. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh para wali, oleh para ulama, bahkan oleh manusia terbaik Rasulullah SAW. Jangan disia-siakan persiapan. Jangan sampai itu tadi. Kalau kita nggak buat persiapan, bisa jadi bukan hanya kita yang bermasalah. Kita bikin lingkungan kita nggak produktif gitu. Kita buat orang-orang soleh di sekitar kita terhambat gara-gara kita. Kan tragis hadirin. Dan nanti kan kita bertanggung jawab di hari kiamat. Marilah kita persiapan. Dan Ramadan tidak sesimpel yang dipikir sebanyak orang. Betul. Wasufina syayatin. Gembong-gembong syaitan itu dibelenggu. Tapi kan tetap saja, tetap selalu ada sisi ujian dalam kehidupan. Dan kita buktikan dari tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, dan tahun-tahun yang sebelumnya, Ramadan nggak simpel. Nggak semudah yang kita pikirkan. Pertanyaannya sederhana hadirin. Siapa di antara kita yang Ramadan tahun lalu benar-benar bisa berpuasa secara maksimal? Bukan hanya secara kuantitas 1 bulan penuh, tapi sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, dia puasakan matanya, dia puasakan telinganya selama 1 bulan, dia puasakan lisannya. Susah hadirin. Dan memang itu tadi nggak sesimpel itu. Apalagi di kondisi seperti sekarang.
Antum Ramadan puasakan mata antum 100%, bisa nabrak hadirin lah. Dan bisa jatuh kalau jalan. Makanya harus disandingkan dengan banyak-banyak istighfar, istighfar, istighfar. Emang kondisi itu nggak sekondusif dulu. Tapi kan itu pesan bagi kita. Ini nggak mudah loh. Nggak simpel. Target khataman Quran kita tercapai nggak tahun lalu? Alhamdulillah Pak Ustadz tercapai. Berapa targetnya? Satu. Satu kali hatam. Satu juz. Ya Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa. Proses kan. Semoga tahun ini satu kali hatam. Gitu. Tapi coba kita banyak di antara kita yang belum dapat juga. Oke kita sholat terawih full tahun lalu. Tanpa ada satupun malam yang kosong. Ada banyak kita enggak. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Oke yang full setiap malam. Khusyuk. Gitu. Kalau belum bisa khusyuk full, berapa rokaat yang khusyuk? Gak mudah kan. Alhamdulillah kalau tempat aku tuh imamnya baca satu juz. Oke, khusyuk gak? Gitu. Oh ada yang sujud gak bangun lagi hadirin. Ada, bukan semuanya, ada. Kita pikir saking khusyuknya. Sampai kita salam dia tetap sujud. Gak mudah hadirin, itu poinnya. Gak sesimpel itu. Tapi kalau Allah buat mudah, akan mudah. Nah gimana biar Allah buat mudah? Lakukan hal yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai? Salah satunya persiapan yang maksimal. Dan totalitas. Karena ini bukan tentang klaim. Kalau kita benar-benar ingin masuk Ramadan, persiapan yang benar. Masih ada waktu. Tapi sudah tidak ada waktu untuk menunda. Masih ada waktu untuk persiapan, insya Allah. Tapi tidak ada waktu untuk menunda-nunda lagi. Kalau kita ingin berhasil. Kita sudah terlambat. Tapi kalau Allah permudah, semoga Allah jadikan semuanya mudah. Itu yang perlu kita renungkan hadirin sekalian.